Tetapi kamu kasihilah musuhmu dengan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap semua orang ataupun orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Dan dia kata di bawah sana 36. Apa nilai yang dia ingin kita tanamkan dalam diri kita? Kemurahan hati itu. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Wah. Ada ajaran Yesus yang menghiburkan hati kita. Ada ajaran Yesus yang mencabar kita. Tetapi pada Sabat ini ada ajaran seperti ini yang menggoncangkan hati nurani kita. Sesuatu yang amat mengelirukan kalau kita tidak memahami maksud di sebalik perintah yang dinyatakan ini. Ini bukan satu cadangan, bukan juga sebuah bahasa kiasan, tetapi ini adalah satu perintah disampaikan dengan tenang, jelas, dan penuh kuasa ilahi dari Raja Sorga itu sendiri, Yesus. Dan kenapa hal ini penting? Dia mau kita mengasihi. Tetapi biarlah kasih kita bukan berdasarkan sifat manusia kita, tapi kasih Tuhan. Kasih Tuhan meskipun disakiti, meskipun ditolak, meskipun tidak diterima, namun Yesus masih mencapai mereka. Meskipun di tahap yang paling rendah sekalipun, di mana Tuhan Yesus telah ditolak dan ditolak oleh mereka. Kasih-Nya tidak berhenti, malah lebih besar kasih Tuhan untuk mereka yang bergumul dengan dosa. Mari kita lihat beberapa ayat yang kita telah baca. Ada 4 bahagian yang perlu kita perhatikan bersama pada Sabat ini. Bahagian pertama daripada ayat 27 hingga 28 menyatakan mengenai dengan kasih yang bermula apabila logik manusia berhenti ataupun berakhir. Yesus memulakan dengan 3 perintah yang bertentangan dengan naluri manusia itu sendiri. Apa dia kata dalam 3 ayat ini? Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, dan doakanlah orang yang menganiaya kamu. Kasih seperti ini tidak datang secara semula jadi. Dia tidak datang dengan, saya boleh lakukan dengan kekuatan saya sendiri. Tidak. Sebab apabila seseorang itu menjadi musuh, kamu mengasihikah? Kamu ingat dia punya, saya bercakaplah. Dia kata berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Pernahkah kamu buat seperti itu? Kenapa tidak yang angkat tangan? Dia kata sekali lagi, berkati kepada mereka yang mengutuki kamu. Dan doakan mereka. Ia bertentangan dengan naluri kita, emosi kita, rasa keadilan kita. Inilah yang kita alami apabila hal-hal yang negatif ini menyerang kita hari ini. Tetapi kasih Kristus itu harus datang daripada Dia, Tuhan Yesus sendiri.
Yang mana dari buku Thoughts from the Mount of Blessing halaman 20 menyarankan kita untuk mengasihi musuh kita. Berkati mereka yang mengutuk kamu, berbuat baik kepada mereka yang membenci kamu, berdoalah bagi mereka yang menghina kamu, menganiaya kamu. Reaksi utama kita adalah membalas dendam. Reaksi utama kita adalah untuk membela diri. Reaksi utama kita adalah untuk membalas kata-kata yang kasar. Tidak pernah dalam mulut kita akan mengampuni, berdoa maupun memberkati kepada mereka yang membenci kita, mereka yang mengutuk kita, mereka yang menganiaya kita. Hanya Dia, hanya Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk bertindak balas seperti mana karakter Yesus itu sendiri. Kasih ini tidak berasaskan perasaan, ia berasaskan ketaatan dan anugerah. Kasih Kristen bukan bergantung pada bagaimana orang memperlakukan kita, tetapi bagaimana Kristus telah mengasihi kita. Kenapa saya nyatakan demikian? Oleh karena selama Anda hidup, pernahkah kamu langgar 10 hukum? Kenapa saya satu orang saja? Semua kita pernah melanggar hukum 10 kan? Dan selama Anda melanggar hukum 10 itu, Anda ditegur, Anda bertobat. Tetapi perbuatan itu berulang-ulang, bukan? Lihat berapa besar kesabaran Tuhan kepada kamu. Seberapa lama Dia menunggu pertobatan kita. Itulah kasih Tuhan. Dia mampu bersabar dengan Anda. Dan Dia mengasihi Anda tanpa syarat. Dan di sini, dengan menyadari yang Tuhan telah bersabar terhadap diri saya juga harus bersabar kepada mereka yang memusuhi saya. Mereka yang mengkhianati saya. Mereka yang menganiaya saya. Mereka yang membenci saya. Mereka yang mengutuk saya. Mencaci saya. Sebab Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya, saya harus menunjukkan kasih saya yang sama kepada orang lain juga. Nah, dinyatakan seperti ini dalam buku yang sama, Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 22. Kebaikan yang diharapkan atau yang diberikan dengan maksud untuk mendapatkan balasan adalah kebaikan yang dicampur dengan keegoisme dan tidak layak disebut kasih. Bukan saya yang cakap, Tuhan yang bercakap di sini. Kasih yang sejati bersifat tidak mementingkan diri. Kalau kasih kita masih lagi di tahap yang mengharapkan balasan, berhati-hati. Sebab Tuhan menegur kasih sedemikian. Tuhan tidak mau kasih itu berterusan dalam diri kita. Apa yang Tuhan harapkan di sini adalah kasih yang tidak mementingkan diri. Ini membawa kita kepada poin yang kedua. Kita menemui hal ini dalam ayat yang ke-29 hingga 30. Kasih yang menolak pembalasan dendam. Dalam soal membalas dendam ini, kita garuk kepala juga tahu. Sebab sangat kritikal kalau kita tidak balas, betulkah? Kita tidaklah akan senang hati. Mesti pembalasannya setimpal kalau boleh. Namun apa yang Tuhan nyatakan dalam
ayat 29 dan 30 ini sangat menimbulkan pertanyaan yang dalam kepada kita. Dia kata, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berikan kepada setiap orang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali. Wow. Jangan meminta kembali, dia bilang di sini. Kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Kamu boleh buat kan ya? Sebagai seorang pengikut Yesus. Bukan sesuatu yang mudah. Naluri manusia kata balas. Tuhan kata jangan. Mana satu arahan yang kita ingin ikut? Kalau kita balas, kita tidak mencerminkan Kristus dalam perbuatan dan tindakan, dalam perbuatan dan pertuturan kita. Tapi kalau kita menunjukkan belas kasihan yang sama, keprihatinan yang sama, kasih yang sama seperti yang Yesus tunjukkan, dinyatakan bahwa hal ini menjadi sesuatu yang akan menutupi masalah ataupun kebencian orang lain terhadap kita. Perhatikan daripada kutipan dari buku Thoughts from the Mount of Blessing halaman 24 dengan rujukan Roma 12 ayat 20. Ellen White menjelaskan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau cercaan dengan cercaan, tetapi sebaliknya berkatilah. Dengan demikian engkau akan mengumpulkan bara api di atas kepalanya. Bukan kamu yang mulai panas, mulai marah, tetapi kamu kembalikan itu kepada dia. Yesus tidak mengajar kita untuk menerima kejahatan secara pasif, tetapi dia mengajar kita untuk memutus rantai pembalasan dendam itu, kebencian itu terhadap orang yang telah memperlakukan salah terhadap kita. Apabila kita memilih untuk tidak membalas apa yang berlaku, kita memperoleh kebebasan rohani, kita menyerahkan keadilan kepada Tuhan, kita menjadi saksi kuasa Injil. Berarti di sini, apabila kita tidak membalas orang setimpal dengan perbuatan mereka, kita tidak menyalahi perintah Tuhan. Keadilan perbuatan yang tidak baik ataupun jahat yang orang lain telah lakukan terhadap kita itu, biar Tuhan yang adili. Biar Tuhan yang bagi upah kepada mereka yang membuat jahat. Dan pada masa yang sama juga, saksi kuasa Injil itu hidup dalam diri kita. Kenapa saya buat begini dengan dia? Saya cakap begini terhadap dia. Tapi dia tidak membalas. Orang lain saya berjaya kasih tumbang, tapi dia tiada dapat. Kenapa? Dan mulalah dia memerhati kehidupan kita. Mulalah dia mencari sebab kenapa orang ini masih dapat bertahan. Dia tidak membalas sekalipun kata-kata kasar saya. Bukankah itu yang timbul dalam pikiran mereka? Ataupun kita yang pernah buat sesuatu yang jahat. Sesuatu untuk difikirkan. Yesus sendiri menghidupkan ajaran ini. Dia selalu diejek, dia selalu difitnah. Apa yang dia lakukan?
dia berdiam diri. Dia dipukul, dia disakiti, namun tidak ada satu perkataan kutuk keluar dari mulutnya. Dia disalibkan, namun dia masih berdoa untuk musuhnya. Inilah Yesus yang kita kasihi. Dia menunjukkan dirinya dalam kehidupan dia. Sampai ke titik akhir hidupnya. Alkitab mengatakan dia tidak pernah melakukan satu dosa. Rupa-rupanya inilah rahasia dia. Rupa-rupanya inilah yang menjaga dia daripada melanggar apa yang boleh saja naluri manusia itu ambil alih. Apabila naluri manusia itu mengambil alih kehidupan kita, keputusan kita, lama sudah dia berampai. Lama sudah lebam muka dia. Lama sudah semua barang dia diambil balik. Bukan begitukah? Tapi Tuhan kata biarlah. Sebab pembalasan itu adalah milik Allah. Yang saya ingin tunjukkan dalam pelajaran ini adalah apa yang Yesus lakukan pada waktu dia dihina, pada waktu dia disakiti, pada waktu dia disalibkan. Hubungannya tidak pernah berubah dengan Tuhan. Hubungannya ataupun cara dia melayani orang pun tidak pernah berubah. Kalaulah harta kita diambil, anggaplah itu sebagai kamu sudah melakukan sesuatu untuk orang yang tidak senasib dengan Anda. Oh, hilang saya punya piring di rumah. Oh, hilang saya punya kasut. Oh, hilang saya punya bag. Manalah tahu orang yang mengambil itu, itulah yang dia sangat perlukan pada masa itu. Tetapi dia tidak paham, dia tidak mengerti apa cara yang betul untuk meminta. Kasih amin sajalah. Begitu kayak itu. Amin saja segala yang pernah diambil kesempatan oleh orang lain terhadap kita. Itulah yang Alkitab sedang beritahu kita hari ini. Anggaplah itu sebagai satu pertolongan yang kamu sudah lakukan untuk mereka yang tidak tahu berterima kasih atau berbuat kejahatan. Ini membawa kita pada bahagian yang seterusnya. Poin yang ketiga, kasih yang melebihi standar dunia. Perhatikan dalam ayat 32 hingga 34. Yesus mengemukakan 3 soalan yang menusuk hati. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Jika kamu memberi pinjam kepada orang yang kamu harapkan balasannya, jasamu. Tiada apa yang istimewa secara rohani dalam mengasihi secara terpilih. Bila hati kita masih mengharapkan balasan, Ellen White menegur kita tadi, itu adalah satu keegoan. Dan itu bukan kasih yang benar. Dunia mengasihi dengan cara bersyarat. Kerajaan Allah mengasihi secara berkorban. Dunia yang sangat berbeza. Satu berkorban, satu bersyarat. Dan Tuhan mengharapkan kasih kita itu berkorban untuk seseorang, berkorban untuk orang lain. Dinyatakan seperti ini dalam Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 21.
Kasihilah musuhmu, buatlah baik dan berkatilah mereka yang membenci kamu. Biarlah kasih ini tidak hanya pada kata-kata, tetapi dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Tuhan mahu kita mengasihi orang yang tidak layak untuk dikasihi. Kita mengasihi karena kita telah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena kesabarannya terhadap kita. Oleh karena Dia ingin menunggu pertobatan kita. Kita juga harus memiliki kasih yang sama seperti Kristus kepada mereka yang tidak layak untuk dikasihi. Ini membawa kita kepada poin yang terakhir dalam pelajaran kita pada Sabat ini. Kasih yang mencerminkan hati Bapa. Kita perhatikan itu dalam ayat 35 dan 36. Apa dikata dalam ayat tersebut? Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Dan Dia nyatakan di sana, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi siapa? Anak-anak Allah yang maha tinggi. Sesuatu gelaran yang jauh lebih baik yang daripada dikejar-kejar oleh manusia di dunia ini. Oleh karena dikata sebab Ia telah baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih, kita juga harus baik kepada orang yang tidak berterima kasih kepada kita hari ini. Terhadap orang yang jahat, maka kita juga harus menunjukkan kasih yang sama kepada orang yang jahat. Dan disarankan untuk memiliki hati yang sama seperti Bapa, murah hati. Mengapa? Karena Dia baik terhadap semua orang. Bukan hanya kepada yang mengasihi Dia, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi mengasihi orang yang tidak baik, yang tidak berterima kasih. Tuhan mengasihi kita, baik kepada orang yang tidak bersyukur, baik kepada situasi kita, yang mana Dia memerlukan kesabaran yang panjang terhadap kita sewaktu kita masih memberontak. Tuhan mengasihi kita, Dia mengasihi kita, orang yang tidak layak untuk menerima kasih karena dosa. Ellen White mengatakan seperti ini sekali lagi dalam buku Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 28. Anak-anak Allah harus menjadi pembuat damai, bukan penimbun konflik. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak Bapa mereka yang di sorga, yang membuat mataharinya terbit atas orang yang jahat dan orang baik, yang menurunkan hujan atas orang yang benar dan orang yang tidak benar. Yesus menutup dengan panggilan yang sangat kuat kepada kita semua hari ini. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Kemurahan hati itu adalah ciri utama keluarga ataupun anak-anak Tuhan. Apabila kita menunjukkan belas kasihan, kemurahan hati, kita memperlihatkan siapa Bapa kita. Siapa yang memiliki kita? Siapa yang kita sembah? Siapa yang kita kasihi? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam Lukas 6 ayat 27 hingga 36 ini, bukan mengenai bersikap baik semata-mata, tetapi ia adalah tentang bagaimana
saya menjadi serupa seperti Kristus. Kasih yang kita pelajari hari ini menuntut pengorbanan. Kasih yang kita pelajari hari ini menyalibkan keangkuhan diri kita. Dan kasih yang kita pelajari hari ini juga memerlukan penyerahan setiap hari. Tapi apa yang kita dapat daripada melakukan hal ini? Hubungan kita yang retak akan disembuhkan. Kebencian yang bertimbun dalam hati kita akan melepaskan kita daripada sifat kemarahan kita. Dan kasih yang kita alami dari Tuhan akan menarik jiwa kepada Kristus karena kita menunjukkannya kepada orang lain. Salib adalah gambaran tertinggi kasih kepada musuh, dan Yesus memberikan perintah ini juga menyediakan anugerah untuk yang menghidupkannya. Sebagai penutup kepada pelajaran ini, satu lagi kutipan yang saya ingin bacakan kepada kita dalam buku yang sama, Thoughts from the Mount of Blessing halaman 29. Dengan mematuhi perintah ilahi ini, engkau akan menjadi putra Bapa yang di sorga dan akan berbuat seperti Dia. Demikianlah engkau akan menjadi pembuat damai. Hari ini Yesus mungkin sedang memanggil Anda untuk mengampuni seseorang yang telah menyakiti Anda. Hari ini doa seseorang yang telah menganiayakan Anda. Hari ini lepaskan kepahitan yang lama yang Anda telah pendamkan. Lakukannya dengan kekuatan bersama dengan Yesus. Marilah serahkan hati kita kepada Dia, digantikan dengan hati yang mengasihi seperti Yesus. Tuhan memberkati.